Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan sebuah materi tentang perbedaan antara ITIL versi 3 dengan ITIL versi 4. Langsung saja, check it out. ITIL versi sebelumnya. Sebelum-sebelumnya, penamaan ITIL resmi tidak pernah menggunakan nomor versi, hanya ITIL. Literasi ITIL pertama muncul pada awal tahun 1980-an dan terdiri dari serangkaian buku yang diterbitkan selama satu dekade. ITIL kedua keluar ketika milenium berubah, dirilis pada tahun 2001 dan menangani 10 core process dan service desk. Versi berikutnya keluar pada tahun 2007 dan user menyebut rilis baru ini sebagai ITIL 3. Namun, penerbit memilih untuk menyebutnya ITIL 2007. Versi ini memperkenalkan siklus hidup layanan yang dipecah menjadi 5 tahap. Yang pertama ada strategi layanan, desain layanan, transisi layanan, operasi layanan, dan peningkatan layanan berkelanjutan. Alih-alih 10 core proses, versi ini menyajikan lebih dari 2 lusin proses. Perubahan ini membawa ke pengembangan ITIL versi 3 yang juga disebut sebagai ITIL versi 2011. Versi terbaru sebelum peningkatan, versi ini tidak menawarkan banyak perubahan selain memperkenalkan proses Business Relationship Management atau BRM. Namun, versi ini lebih enak dibaca dan banyak inkonsisten yang telah diperbaiki. 5 buku inti ITIL versi 3 adalah Strategi Layanan ITIL atau ITIL Service Strategi, Desain Layanan ITIL atau ITIL Service Design, Transisi Layanan ITIL atau ITIL Service Transition, Operasi Layanan ITIL atau ITIL Service Operation, dan Peningkatan Layanan Berkelanjutan ITIL atau ITIL Continual Service Improvement. Masuk kepada materi selanjutnya mengenai apakah tujuan ITIL versi 4 dan kenapa harus menggunakan versi barunya. ITIL secara keseluruhan digunakan oleh organisasi manapun yang ingin menyelaraskan kebutuhan mereka dengan layanan teknologi informasi. Ini membantu bisnis melakukan manajemen rasio yang efektif, meningkatkan hubungan pelanggan, menumbuhkan praktik hemat biaya yang lebih baik, dan menciptakan lingkungan teknologi informasi yang dinamis yang dapat tumbuh dan berkembang secara bebas. ITIL versi 4 menggunakan teknik baru untuk membawa teknologi informasi ke tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Pada versi barunya ini, ITIL tetap fokus pada penerapan tata kelola yang baik, kehandalan, stabilitas, keamanan, dan hal terkait layanan teknologi informasi lainnya. Prinsip-prinsip tersebut tetap akan dibawa pada versi terbarunya ini. Perubahan signifikan bajak dari ITIL versi 4 ini adalah bagaimana fokusnya untuk meningkatkan adaptabilitas dan fleksibilitas dalam manajemen layanan teknologi informasi atau ITSM. Bagaimana organisasi dapat mengintegrasikan seluruh sumber dayanya, berkolaborasi, berkomunikasi untuk menghasilkan nilai terbaik bagi organisasi. ITIL versi 4 ini juga mengadopsi dan mengintegrasikan praktik-praktik baru seperti Agile dan DevOps dalam kerangka kerja barunya ini. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan ITIL dengan metode lain yang ada, termasuk ITIL Agile, Dev, dan Lean. Secara langsung menangani salah satu dari 2 keluhan pengguna terbesar tentang versi ITIL masa lalu. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai perbedaan ITIL versi ketiga dan ITIL versi keempat, di mana penggunaan ITIL itu semakin meluas hingga kemudian pada tanggal 30 Juni 2007 OGC merilis ITIL versi ketiga yang membawa beberapa perubahan yang cukup signifikan dari versi sebelumnya. Dijelaskan bahwa ITIL versi ketiga itu bagian dari siklus yang termasuk pada ITSM. Nah, ITIL edisi ketiga ini mencakup 5 bagian yang membentuk siklus manajemen layanan TI dalam organisasi secara keseluruhan, yaitu strategi layanan, desain layanan, transfer layanan, operasi pelayanan,
serta peningkatan layanan berkelanjutan. Sejak tahun 2007, ITIL versi 3 lebih banyak digunakan hingga saat ini. Tidak ada perubahan signifikan pada kumpulan praktik terbaik ITSM terpopuler di dunia, kecuali pada tahun 2011 ketika pemerintahan Inggris merilis apa yang hanya dapat digambarkan sebagai pembaruan kecil dalam pembaruan kecil. Nah, dalam pembaruan ITIL versi ketiga pada tahun 2011, ada beberapa instruksi tambahan dirilis dengan definisi proses formal yang sebelumnya tidak ditentukan. Selain itu, ada beberapa perbaikan untuk hal-hal yang dianggap kurang akurat atau tidak konsisten. ITIL versi ketiga yang dirilis pada tahun 2007 oleh karena itu telah diperbarui dengan ITIL versi ketiga, namun dirilis pada tahun 2011 dan hanya perbaikan dan peningkatan kecil saja. Nah, pada kuartal pertama tahun 2019 ada rencana untuk meluncurkan ITIL versi 4 yang akan menjadi perombakan yang cukup signifikan dari framework ITSM yang paling banyak digunakan di dunia. Dalam versi baru ini, ITIL akan terus berfokus pada penerapan tata kelola yang baik, keandalan, stabilitas, keamanan, dan masalah lain yang terkait dengan layanan TI. Pedoman ini akan selalu disertakan dalam versi terbaru ini. Salah satu perubahan signifikan dari ITIL versi 4 ini adalah cara berfokus pada peningkatan kemampuan beradaptasi dan fleksibilitasnya dalam manajemen layanan ITSM. Seperti bagaimana organisasi dapat mengintegrasikan semua sumber dayanya, bekerja sama, berkomunikasi untuk menciptakan nilai terbaik bagi organisasinya. Nah, selain itu, ITIL versi 4 juga mengadopsi dan mengintegrasikan metodologi baru seperti Agile dan DevOps ke dalam kerangka kerja baru ini. ITIL 4 ini menekankan budaya perusahaan sebagai salah satu kunci keberhasilan implementasi ITSM. Di masa lalu, Departemen IT banyak bekerja secara individual, seringkali bertentangan dengan keseluruhan bisnis. Dan terakhir, tanpa dukungan yang memadai, TI dan manajemen bisnis akan menghadapi masalah yang sangat serius. Inilah sebabnya mengapa ITIL 4 menganggapnya sebagai salah satu poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen layanan TI. Lebih daripada sebelum-sebelumnya. Kesimpulan, ingatlah ketika mempertimbangkan perubahan dari ITIL versi 3 ke ITIL 4, perubahannya bukan hanya dari segi referensi, tetapi lebih merupakan perubahan dalam pendekatan dan filosofi. Teknologi melesat dalam tingkatan eksponensial terutama di bidang TI. Sebagai hasilnya sangat dipentingkan bagi Departemen TI saat ini untuk melengkapi dan menginformasikan sepenuhnya bagaimana untuk berfungsi dalam lingkungan yang baru yang dinamis ini, serta siap untuk menangani setiap perubahan yang dihadirkan oleh inovasi baru. Selain itu, semakin banyak bisnis dan organisasi akhirnya muncul dengan gagasan bahwa Departemen TI merupakan bagian integral dari kesuksesan mereka dan akibatnya harus sepenuhnya diintegrasikan ke dalam struktur perusahaan. Komunikasi dan kolaborasi menjadi semakin penting untuk kesuksesan abad ke-21 ini. Jangan percaya dengan pembicaraan konyol bahwa ITIL sudah mati. ITIL hidup dan semakin berkembang, alat yang berharga untuk TI organisasi manapun. Meskipun revisi materi inti ITIL 4 terlihat minimal, versi baru ini memanggil semua orang untuk mengubah cara pandang terhadap IT. ITIL versi baru ini juga menunjukkan cara untuk implementasi yang lebih sukses dan bebas pertentangan.